kita mulai ya. Teman-teman yang sedang menonton video ini ataupun teman-teman yang sedang berada di studio, kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diucapkannya Bismillah bisa mengubah segala aktivitas kita hari ini, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu menjadi sebuah ibadah. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya. Mungkin ya nontonnya lagi pagi-pagi, amin ya, nggak ditunda-tunda sampai sore atau malam. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran bahasa Indonesia seperti biasa bersama Ibu Diah ya. Sebelumnya teman-teman masih ingat nggak di pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai apa? Mengenai bagus, teks deskripsi. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang tahu atau mungkin sampai paham gitu ya konsep teks deskripsi itu apa, definisinya bagaimana, kemudian fungsinya untuk apa, tujuannya untuk apa, kemudian penggunaan bahasanya seperti apa ya, karena di pertemuan kemarin sempat Ibu bahas ya. Nah, sekarang Ibu akan review sedikit mengenai teks deskripsi. Jadi secara ringkas, nah deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau memaparkan sesuatu secara rinci. Apa yang digambarkan, apa yang dipaparkan, itu sebuah objek. Nah, objeknya itu bebas, tak terbatas, boleh benda ya, boleh tempat, boleh orang, benda hidup, benda mati, bahkan suasana pun bisa kita deskripsikan. Itu adalah konsep secara umum teks deskripsi yang akan kita bahas. Nah, yang pertama nih, konsep teks deskripsi, insya Allah sudah paham ya. Kemudian yang akan kita bahas hari ini adalah struktur teks deskripsi. Apa itu struktur teks deskripsi? Akan kita bahas sekarang. Penggunaan bahasa teks deskripsi yang ketiga sudah Ibu singgung kemarin sedikit. Kemudian poin 4 hari ini pun akan kita pelajari, yaitu belajar menyajikan teks deskripsi. Setelah kita tahu konsepnya, tahu strukturnya, tahu penggunaan bahasanya, nanti kita akan belajar mengaplikasikan ilmu yang sudah kita punya menyusun sebuah teks deskripsi. Konsepnya tadi sudah. Nah, ini adalah contohnya, mungkin teman-teman ingat ada ayah panutanku. Dalam teks deskripsi ayah panutanku, apa yang dideskripsikan? Apa yang dideskripsikan? Seorang ayah. Ada objek yang dideskripsikan, ada objek yang dijelaskan secara rinci, yaitu seorang ayah. Kemarin teks ini sudah kita baca bersama-sama. Kemudian ada contoh teks yang lain, parang kritis nan indah. Dalam teks deskripsi ini, apa objek yang dideskripsikan? Orangkah, bendakah, suasanakah? Apa yang dideskripsikan? Pantai Parang Kritis. Nah, Parang Kritis itu adalah pantai ya, salah satu wisata di Yogyakarta. Nah, berarti objek yang dideskripsikan dalam teks ini adalah sebuah tempat. Orang bisa, tempat bisa buat dideskripsikan. Kemudian Bagas kelinciku, apa yang dideskripsikan? Kelinci. Namanya siapa? Bagas. Berarti hewan pun bisa kita deskripsikan. Cirinya, jadi, nah ada kelinci, hewan, tempat, kemudian manusia bisa dideskripsikan. Tujuannya supaya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang sedang menonton video ini sudah tahu apa tujuannya? Apa yang sedang di studio? Nah, tujuannya adalah supaya orang yang mendengar atau yang membaca teks tersebut seolah-olah bisa melihat, seolah-olah bisa mendengar, meraba, merasakan langsung objek yang dideskripsikan. Padahal objek tersebut tidak terlihat. Nah, kemudian cirinya kita singgung lagi sedikit ya.
Yang pertama, ciri teks deskripsi itu silakan lihat layar dan slide ya. Menjabarkan, memaparkan suatu objek, pasti ada objek yang dideskripsikan, sudah tentu ya. Kemudian melibatkan panca indera. Panca indera ada apa saja? Penglihatan, pendengaran, pengecapan, kemudian apa lagi? Perabaan dan penciuman. Nah, ada panca indera yang dilibatkan ketika kita mendeskripsikan sesuatu. Mungkin kalau kita mendeskripsikan benda, penglihatan bagaimana bentuknya, penciuman bagaimana baunya, bagaimana suaranya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pasti objek tersebut dipaparkan cirinya, ciri khasnya, sifatnya atau karakternya, seperti ukurannya, warnanya, bentuknya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ciri teks deskripsi itu adalah pasti menggunakan kata yang menunjukkan situasi atau kondisi objek tersebut, baguskah atau jelekkah gitu ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini sedikit review ya, baru pembukaan, belum ke inti ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas hari ini yaitu struktur teks deskripsi. Kita baca bersama-sama materi yang ada di layar atau di slide ya. Setiap teks itu pasti memiliki struktur, termasuk teks deskripsi. Struktur itu berfungsi sebagai kerangka agar teks deskripsi bisa tersusun secara rapi dan runut. Bu, kenapa sih harus ada struktur? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita akan menemukan banyak jenis teks, percaya tidak? Kalau misalnya kita baca koran pagi hari, jenis teks apa yang akan kita temukan? Satu, berita. Nah, teks berita dengan teks deskripsi apakah sama? Tentu beda, punya tujuannya masing-masing, punya cirinya masing-masing, punya fungsinya masing-masing. Atau ketika kita lihat lagi korannya, ternyata ada iklan, samakah iklan dengan berita? Tentu beda fungsinya, beda tujuannya. Banyak jenis teks yang bisa kita temukan sehari-hari. Begitupun dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menemukan teks deskripsi. Sebagai contoh, setelah teman-teman pulang dari sini, kemudian ada temannya yang chat, misalnya Tazkia nih pulang dari sekolah, kemudian ada yang chat, misalnya Alika ngechat, Tazkia tadi di sekolah gimana gitu. Kemudian Tazkia akan menjelaskan ya gitu, ada operatornya, ada tim kreatifnya, ada gurunya, banyak kameranya. Nah, secara tidak langsung itu pun kalian sedang mendeskripsikan sesuatu. Apa yang dideskripsikan? Suasana belajar, seperti itu. Nah, teks deskripsi, teks berita, teks iklan itu pasti punya strukturnya masing-masing, berbeda. Struktur itu apa sih, Bu? Ada yang tahu? Sebenarnya kita juga punya struktur. Apa saja strukturnya? Kepala, leher, pundak, badan sampai kaki itu adalah struktur yang kita punya supaya kita bisa berdiri secara kokoh. Begitupun dengan bangunan. Bangunan pun punya struktur. Apa saja strukturnya? Atap, kemudian tembok, fondasi, itu pun struktur. Sama dengan tumbuhan. Tumbuhan pun punya struktur. Apa saja strukturnya? Mulai dari bawah. Akar, batang, daun, bunga, buah gitu ya, misalnya buah. Itu pun struktur. Apa fungsinya? Ya agar sesuatu bisa tersusun secara rapi sempurna. Begitupun dalam sebuah teks butuh struktur supaya apa? Supaya teks tersebut bisa tersusun secara rapi dan runut. Sekarang berarti Bu, struktur teks deskripsi itu apa saja biar bisa tersusun secara rapi dan runut? Satu, ada identifikasi.
Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga simpulan dan kesan. Jadi ada 3 struktur dalam teks deskripsi: identifikasi, deskripsi bagian, simpulan atau kesan. Masih bingung? Tidak apa-apa, kita bahas bersama-sama sekarang. Yang pertama, identifikasi. Pernah dengar istilah identifikasi? Misalnya, ditemukan seorang anak dibuang oleh orang tuanya dan belum diidentifikasi siapa orang tuanya. Nah, coba identifikasi itu apa ya? Diketahui atau dikenali. Nah, berarti identifikasi itu adalah hal-hal yang bisa membuat kita mengenali atau mengetahui sesuatu. Misalnya, ditemukan mayat seorang wanita yang belum teridentifikasi siapa korban tersebut. Artinya apa? Korban tersebut belum dikenali siapa namanya, keluarganya mana, kemudian rumahnya di mana, dan lain sebagainya. Ih, kok contohnya serem ya? Nah, identifikasi dalam teks deskripsi itu kita baca bersama-sama. Bagian identifikasi dalam teks deskripsi itu berisi nama objek, sudah jelas. Kemudian lokasi, kalau misalnya tempat ya yang dideskripsikan, dan segala sesuatu yang bersifat umum mengenai objek yang akan dideskripsikan. Yang paling penting dalam bagian identifikasi supaya kita bisa mengenal dan mengetahui apa yang dideskripsikan, pasti harus ada nama objek. Sebagai contoh, salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini adalah bagian identifikasi dalam teks deskripsi. Biasanya letaknya itu ada di awal teks ya, ada di paragraf pertama biasanya. Soalnya kan bagaimana kita bisa memahami kalau kita belum kenal ya, tak kenal maka ta'aruf. Nah, kenalannya di mana? Di bagian identifikasi bagian pertama. Ada Pantai Parangtritis, disebutkan nama objeknya. Oh, berarti ketika kita baca paragraf pertama kita langsung tahu, oh berarti yang dideskripsikan itu adalah tempat bernama Pantai Parangtritis. Dan juga kalau misalnya objek yang dideskripsikan itu ada tempat, ada lokasinya biasanya di mana letak tempat tersebut atau sesuatu yang bersifat umum. Contoh lain supaya bisa lebih dapat dipahami. Nah, siapa yang tak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Jutaan orang mendaba untuk mengunjungi bangunan yang termasuk dalam World Wonder Heritage ini. Tak mengherankan sebab secara arsitektural maupun fungsinya Borobudur ini adalah tempat ibadah. Borobudur memang memikat hati. Ini adalah bagian identifikasi. Kenapa? Ada nama objek yang disebutkan. Apa objek yang dideskripsikan? Candi Borobudur. Kemudian ada juga hal-hal lain yang bersifat umum yang dideskripsikan dalam bagian identifikasi tersebut, gitu, bahwa Borobudur ini termasuk ke dalam World Wonder Heritage ini. World Wonder Heritage, bahwa Borobudur ini termasuk salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi oleh masyarakat di seluruh dunia. Udah bukan Indonesia lagi, World Wonder gitu ya, dunia. Nah, ini adalah pernyataan umum mengenai objek yang dideskripsikan, yaitu Candi Borobudur. Insya Allah sampai sini paham ya bagian identifikasi. Kalau kita sudah kenal, sudah tahu apa yang akan dideskripsikan, barulah kita melangkah pada struktur yang berikutnya, yaitu deskripsi bagian. Kalau tadi secara umum, berarti sekarang cara mendeskripsikannya adalah dibagi-bagi, lebih rinci, lebih jelas. Apa itu deskripsi bagian? Kita bahas. Kita baca bersama-sama. Deskripsi bagian itu berisi perincian objek. Objek itu diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis.
Jadi objek yang kita deskripsikan itu kita perinci secara jelas ya, secara runut. Berdasarkan apa? Berdasarkan tanggapan subjektif penulis gitu. Jadi kalau misalnya kita mendeskripsikan handphone atau gawai, apakah sama cara mendeskripsikan ibu dengan Banyu? Tentu beda, karena tanggapan kita terhadap satu objek itu akan berbeda-beda. Mungkin ibu akan mendeskripsikan HP ini sebagai HP yang bagus dan canggih, tapi kalau misalnya Banyu yang pakai iPhone 12 mungkin akan mendeskripsikan HP ibu sebagai HP yang biasa saja gitu. Nah, itu tanggapan yang bersifat subjektif, artinya tanggapan setiap orang terhadap sebuah objek itu pasti berbeda. Makanya tes deskripsi itu bersifat subjektif, tergantung siapa yang membuatnya, tergantung siapa yang menulisnya. Nah, diperincinya berdasarkan apa sih Bu kalau kita ingin mendeskripsikan sesuatu? Perinciannya itu bisa dilihat berdasarkan apa yang dilihat, kemudian apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Mungkin kalau misalnya apa yang dilihat bisa dilihat warnanya, seperti apa objek tersebut dilihat oleh penulis, bentuknya yang persegi panjang, warnanya ungu, kemudian layarnya lebih lebar dibanding HP yang lainnya. Itu berdasarkan apa yang ibu lihat dari HP atau objek ini. Kemudian berdasarkan apa yang didengar, misalnya suara HP ini lebih nyaring dan lebih jernih dibanding HP yang lainnya. Atau apa yang dirasakan penulis, misalnya ibu mendeskripsikan HP ini sebagai sesuatu barang yang sangat ibu butuhkan dan sangat membantu ibu untuk melakukan kegiatan sehari-hari, mengajar misalnya, berbincang dengan teman, dan lain sebagainya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, ini contoh yang lainnya dari bagian deskripsi. Bagian bangunan Borobudur berbentuk punden berlundak, terdiri dari 10 tingkat. Oh, jadi kita tahu ya, berarti ini diperinci berdasarkan apa yang dilihat. Ada 10 tingkat candi, tingginya 42 meter sebelum direnovasi dan 34,5 meter setelah direnovasi karena tingkat paling bawah digunakan sebagai penahan dan lain sebagainya. Nah, ini diperinci berdasarkan apa yang dilihat. Identifikasi sudah ya, kita sudah kenal. Deskripsi bagian kita sudah perinci satu-satu berdasarkan apa yang dilihat, berdasarkan apa yang didengar, dan berdasarkan apa yang dirasakan. Kemudian yang terakhir, belum. Nah, Ibu akan beri contoh ya supaya bisa lebih jelas. Nah, ini adalah deskripsi bagian berdasarkan apa yang dirasa. Langsung nih ke contohnya yang ini. Pementasan ditutup dengan peristiwa yang tragis, irama yang menyayat menutup pertunjukan tersebut. Cahaya lampu meredup, angin malam berembus cukup dingin seakan ikut merasakan kedukaan atas tragedi yang terjadi dalam pertunjukan tersebut. Apa hal yang dideskripsikan dalam cuplikan teks ini? Yaitu sebuah pertunjukan yang menyedihkan. Nah, ini adalah kesan yang dirasakan oleh penulis. Irama yang menyayat menutup pertunjukan tersebut, seolah ketika musik dinyanyikan seolah menyayat ikut bersedih atas tragedi yang terjadi dalam pertunjukan tersebut. Itu yang dirasakan. Kemudian ini, ibu adalah wanita yang sangat baik. Nah, itu berarti apa yang dirasakan oleh penulis terhadap objek seorang ibu. Kemudian deskripsi berdasarkan apa yang dilihat. Tadi sudah contohnya yang Borobudur, Pantai Parangtritis pun di sini ada. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi, di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Terlihat tebing yang tinggi, kemudian kita bisa melihat batu karang yang besar, berarti itu berdasarkan apa yang dilihat penulis. Kemudian berdasarkan apa yang didengar. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk memujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Ketika kita mendengar kata berkata lirih, kita bisa membayangkan bagaimana suara seorang ayah saat lihat anaknya yang nakal seperti
itu tidak bentak-bentak ya, tapi memberitahunya dengan cara yang lemah lembut, berkata lirik. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras. Nah, ketika kita mendengar logatnya agak keras, kita langsung bisa membayangkan otomatis bagaimana cara orang Batak berbicara. Kayak intonasinya tinggi-tinggi, mungkin 4 oktav pun nyampe ya. Seperti itu. Insya Allah ya bisa dipahami. Kemudian yang terakhir, simpulan atau kesan. Simpulan dan kesan ini biasanya terletak di akhir teks deskripsi ya, di paragraf terakhir. Nah, biasanya simpulan atau kesan ini merupakan bagian akhir atau penutup dalam teks deskripsi. Bagian ini berisi simpulan atau kesan yang dirasakan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Tadi objeknya dikenalkan sudah ya di bagian identifikasi, kemudian diperinci sudah di deskripsi bagian. Tinggal bagian yang terakhir adalah menyampaikan kesan penulis terhadap objek yang sudah dideskripsikan tadi di bagian identifikasi dan di bagian deskripsi bagian ya. Nah, ini yang dideskripsikan adalah Candi Borobudur. Kita lihat kesannya ya. Dengan segala kehebatan dan misteri yang ada, wajar bila banyak orang dari segala penjuru dunia memasukkan Candi Borobudur sebagai tempat yang harus dikunjungi dalam hidupnya. Nah, penulis dalam bagian kesan ini memberitahukan gitu betapa indahnya, betapa hebatnya Candi Borobudur, sehingga salah satu wisata ini wajib untuk dikunjungi setiap orang dalam hidupnya minimal 1 kali seumur hidup. Di sini ada yang sudah ke Candi Borobudur? Nah, mau kesana lagi? Cukup capek ya, cuma berkeliling. Iya, nah itu dia struktur teks deskripsi. Review lagi sebentar. Struktur teks deskripsi itu ada 3, ada identifikasi, ada deskripsi bagian, kemudian simpulan atau kesan. Identifikasi itu adalah bagian yang mengenalkan objek supaya kita bisa kenal nih, tahu nih objek apa yang dideskripsikan. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Di sini objek diperinci secara jelas, secara runut berdasarkan apa yang dilihat, berdasarkan apa yang didengar, dan berdasarkan apa yang dirasa, berdasarkan pandangan subjektif penulis. Kemudian yang terakhir, simpulan atau kesan. Objek sudah dikenalkan, sudah diperinci, baru deh penulis memberikan kesan mengenai objek tersebut. Itulah struktur-struktur yang terdapat dalam teks deskripsi yang tentunya berbeda dengan jenis teks yang lainnya. Kemudian penggunaan kebahasaan teks deskripsi sudah kita singgung kemarin ya, ada kata khusus, kemudian ada kalimat rincian, sinonim atau majas. Jadi kalau kata khusus itu adalah kata yang maknanya itu lebih sempit dibanding kata umum. Kalau misalnya kata umumnya warna, kata khususnya apa? Kalau kata umumnya warna, kata khususnya merah, biru, ungu, dan lain sebagainya. Kalau kata umumnya elektronik, maka kata khususnya komputer, HP, dan lain sebagainya. Ini sudah dibahas ya. Kemudian ada kalimat rincian. Kalimat rincian ini biasanya digunakan dalam deskripsi bagian, kan saat merincikan objek ya. Di buku sangat baik ya, kalau di buku sangat baik coba rincikan baiknya seperti apa. Kalau contoh di sini, dia selalu berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kalau misalnya mau mendeskripsikan sekolahku fasilitasnya bagus, nah sekolahnya bagus itu masih umum, maka membutuhkan kalimat-kalimat perincian. Contohnya seperti apa? WC-nya banyak, misalnya tidak usah mengantri saat mau ke toilet, atau misalnya banyak tempat cuci tangan. Jadi kalau misalnya mau makan sudah dipastikan kita
mudah untuk mencuci tangan gitu ya. Kemudian ada proyektor di dalam kelas memudahkan kita saat belajar, ada wifi. Nah, itu adalah kalimat rincian yang bisa merinci seperti apa sih sekolah yang bagus itu. Nah, dalam teks deskripsi kalimat rincian ini amat sangat diperlukan agar objek itu bisa lebih jelas dan bisa lebih detail lagi. Kalau sinonim itu seperti ini. Biasanya fungsinya itu adalah membuat teks deskripsi itu lebih bervariasi, jadi menggunakan berbagai macam kata yang sebenarnya maknanya itu saja. Misalnya kalau ingin mendeskripsikan sesuatu, misalnya memesona gitu, ada sinonim lain, ada kata-kata lain yang lebih bervariasi, misalnya menunjukkan, memukau, mengagumkan, dan sebagainya. Kalau majas ini fungsinya itu supaya kita bisa merasakan perasaan yang lebih ketika kita membuat teks deskripsi. Misalnya, angin lembut terasa mengelus kulit, padahal tidak mengelus ya, angin mah lewat aja gitu. Tapi supaya memberikan efek yang lebih kepada pembaca, makanya menggunakan majas gitu ya. Kemudian disambut buih-buih ombak yang tenang dan bersahabat gitu. Padahal ombak mah yang gak mau bersahabat sama kita ya gitu, ombak mah ya bergerak sesuai dengan hukum alam ya, maju mundur gitu. Tapi oleh sang pendeskripsi dideskripsikan secara berlebih-lebihan supaya mendapatkan efek yang lebih dalam terhadap pembaca gitu. Disambut buih-buih ombak yang tenang dan bersahabat, saking ombaknya itu merdu gitu ya, punya ritme yang khas. Kemudian yang terakhir, ini adalah sebuah ajang pembuktian nih. Kita sudah tahu konsepnya, kemudian sudah tahu ciri fungsinya, sudah tahu juga strukturnya, sudah tahu juga penggunaan bahasanya. Barulah di bagian ini kita akan belajar untuk menyajikan teks deskripsi. Ada langkah-langkahnya, tidak serta-merta jadi teks deskripsi. Nah, langkah-langkahnya itu ada 4 ya. Yang pertama, tentukan dulu subjeknya, subjek atau objeknya, mungkin objek kan ya. Tentukan dulu objeknya, objek yang dideskripsikannya mau apa, mau benda kah, benda mati, benda hidup kah, mau tempat kah, ya, mau suasana kah. Ditentukan dulu dari awal apa yang ingin dideskripsikan dan kemudian membuat judul ya. Kemudian yang kedua, membuat kerangka bagian. Dibagi-bagi dulu mana yang termasuk identifikasi, mana yang termasuk deskripsi bagian, dan mana yang termasuk simpulan dan saran. Membuat kerangka dulu biar bisa terbayang ya. Kemudian yang ketiga, mencari data mengenai objek. Nah, bagaimana cara mencari datanya? Yaitu dengan mengamati, melihat, merasakan, dan dengar objek yang akan kita deskripsikan. Dan yang terakhir, kita sudah punya datanya, sudah punya kerangkanya, baru deh kerangka yang sudah kita buat itu dilengkapi dengan paragraf-paragraf. Yang pertama, tentukan subjek dan membuat judul. Tentukan objek yang menarik menurut teman-teman ya. Banyak objek yang bisa dideskripsikan, misalnya sekolah baruku, kelokan Gunung Ciremai nih. Ada yang suka naik gunung? Misalnya pernah naik gunung ke Gunung Gede atau ke Gunung Pangrango ya, atau ke Gunung Ciremai, Bromo mengganti kaki katanya. Pengalaman-pengalaman tersebut bisa teman-teman deskripsikan berdasarkan pengamatan teman-teman ya. Kemudian rumahku tempat berteduh dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita sudah punya objek yang akan dideskripsikan, sudah membuat judul juga, baru deh kita buat kerangka bagian. Nah, kerangka bagian ini dibutuhkan supaya kita itu bisa membayangkan apa saja yang akan kita rinci dalam teks deskripsi tersebut. Misalnya kalau kita ingin mendeskripsikan sekolah baru, maka hal-hal yang akan kita deskripsikan adalah gedungnya seperti apa, bangunannya.
kemudian halamannya, gurunya seperti apa, temannya seperti bagaimana, atau staf-staf di sekolah seperti apa. Misalnya gedungnya ukurannya besar kecilkah, kualitasnya itu bagus, modern atau gaya lamakah, gitu ya, warnanya warna apa. Misalnya MH hampir semua tema catnya itu adalah warna biru, makanya disebutnya sebagai kampus biru. Baju olahraganya pun biru, gitu ya. Kemudian gurunya ada berapa, kemudian bagaimana kebanyakan karakter gurunya, baikkah, ramahkah, sombongkah, dan lain sebagainya. Teman-temannya seperti apa bisa dideskripsikan. Sebagai contoh misalnya, ibu akan mendeskripsikan sebuah tempat ternyaman bagi ibu. Dan tempat ternyaman bagi ibu itu adalah kamar. Misalnya, ketika ibu ingin mendeskripsikan kamar, ibu akan jelaskan dulu bangunan kamar ibu itu seperti apa. Kemudian furniturnya yang ada di kamar itu seperti apa, suasananya bagaimana, atau misalnya aktivitas apa yang bisa ibu lakukan ketika di kamar. Misalnya bangunannya, ukurannya, bentuknya, warna catnya apa, furniturnya, perabotnya lengkap, furniturnya apa, kemudian suasananya apakah nyamankah, apakah panaskah, atau seperti apa, sepikah, ramaikah, gitu ya. Kemudian aktivitas apa yang bisa ibu lakukan, misalnya tempat belajar, tempat beristirahat, dan lain sebagainya. Nah ini ibu ketika akan mendeskripsikan kamar sudah ibu data dulu, sudah ibu buat kerangkanya terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah dibuat kerangkanya, apa saja yang akan diperinci, baru deh sekarang data hal tersebut berdasarkan pengamatan masing-masing menggunakan tabel ini. Nah, misalnya dalam tabel ini ada hal yang dideskripsikan, apa yang ingin dideskripsikan, kemudian hasil pengamatannya bagaimana, kemudian buat kalimat yang bisa mewakili hasil pengamatan kita. Misalnya bangunan kamar itu ukurannya sedang, misalnya 3 kali 3 meter. Buat kalimat yang bisa mewakili hasil pengamatan kita, misalnya kamarku memang tidak terbilang mewah, ukurannya sedang dan berbentuk sederhana. Dengan luas 3 kali 3 meter sudah cukup bagiku untuk menyimpan barang-barang penting yang aku butuhkan. Nah, berarti ini kalimat ini sudah cukup mewakili bagaimana kondisi bangunan kamar ibu. Atau misalnya dari furniturnya, serba putih. Aku memilih warna putih untuk semua furniturku. Hal itu agar kesan ruangan terlihat bersih. Melihat ruangan yang bersih membuatku dengan mudah berpikir dengan jernih. Contoh ya. Kemudian suasananya bagaimana yang ingin dideskripsikan. Nah, hasil pengamatan ibu dari kamar yang ibu tempati saat ini nyaman dan hangat. Misalnya, kita buat kalimat yang mewakili suasana kamar ibu. Saat lelah aku perlu beristirahat di tempat yang nyaman agar aku bisa kembali mengisi energi positif. Maka itu aku selalu memesan kamarku menjadi tempat yang paling nyaman, membereskannya setiap kali berantakan dan tidak menyimpan barang-barang berbau tajam di dalamnya, tidak bawa makanan ke kamar dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita sudah selesai mendata, kemudian membuat kalimat yang cukup mewakili hal-hal yang akan kita deskripsikan. Baru deh langkah terakhir, kita akan melengkapi kerangka-kerangka yang sudah kita buat dengan paragraf yang lengkap. Nah, yang pertama adalah kalimat-kalimat yang tadi sudah kita buat menjadi paragraf. Tentu ada paragraf identifikasi, ada paragraf deskripsi bagian, dan ada paragraf penutup. Kemudian yang kedua, rincilah objek atau suasana yang akan kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera, sehingga pembaca yang tidak mengalami langsung seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang kamu deskripsikan. Jadi kita buat sebuah paragraf atau sebuah teks yang bisa membuat teman-teman seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan langsung objek yang sedang dideskripsikan. Dan jangan lupa gunakan variasi kata yang menarik supaya orang yang mendengar tertarik untuk mendengar atau membaca teks yang kita buat. Cukup deh. Terima kasih banyak sudah menyimak pemaparan pembelajaran hari ini. Jadi pembahasan mengenai teks deskripsi Ibu anggap sudah selesai ya. Mulai dari konsep, kemudian fungsi, tujuan, struktur, penggunaan bahasa, dan langkah-langkah menyajikan teks deskripsi sudah selesai kita bahas. Dan
di hari-hari sebelumnya sudah Ibu tugaskan untuk merangkum dan mencatat poin-poin penting materi ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menyelesaikannya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Ya. Tetap semangat, kita melakukan sesuatu dengan ikhtiar terbaik, jaga kesehatan. Kita tetap harus baik-baik saja walaupun keadaan lingkungan sekitar sedang tidak baik-baik saja. Ya. Kita selalu berdoa semoga virus yang mewabah ini bisa cepat-cepat hilang, ya, supaya kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa, bisa bertemu secara langsung dan tidak virtual seperti ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.